Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah, kita teruskan pengajian kita minggu lalu. Kemarin kita membahas tentang Maqamatul Ulama, sebuah kitab. Jadi ada seorang pengarang kitab atau penyusun kitab, nama kitabnya adalah Maqamatul Ulama. Beliau penyusun kitab Maqamatul Ulama. Beliau menyampaikan bahwa annad dunya maksumatun ala khamsatin wa isrina kisman. Imam Nawawi mengutip seorang ulama yang mengarang kitab Maqamatul Ulama bahwa dunia itu terbagi menjadi 25 bagian. Dunia yang terbagi menjadi 25 bagian itu apa saja? Beliau sampaikan khamsatun bil qada'i wal qadari. 5 bagian yang pertama beliau sampaikan yang ada kaitannya dengan qada dan qadar Allah. Wa khamsatun bil ijtihadi. 5 bagian berikutnya yang berkaitan dengan ijtihad, kesungguhan, melakukan perbuatan yang sungguh-sungguh, mencurahkan segala dan segenap pikiran untuk memperolehnya. Wa khamsatun bil adati. Kemudian 5 bagian berikutnya adalah yang berkaitan dengan kebiasaan. Wa khamsatun bil jauhari. 5 berikutnya adalah yang berkaitan dengan esensi, ada sesuatu di balik itu. Wa khamsatun bil warathati. Dan 5 yang terakhir adalah yang berkaitan dengan warisan atau pewarisan. Sesuatu itu harus diwariskan kepada generasi berikutnya, kalau tidak akan hilang. Maka pengarang atau penyusun kitab Maqamatul Ulama ini pendapatnya dikutip atau diambil oleh Imam Nawawi dan ditulis di dalam syarahnya. Beliau menyampaikan seperti itu. 5 bagian ini masing-masing akan dijelaskan. Wa ammal khamsatu allati fihal qada'u wal qadaru. Adapun 5 bagian yang pertama yang berkaitan dengan qada' dan qadar Allah, apa yang terjadi di dunia ini yang ada kaitannya dengan qada dan qadar Allah, beliau sampaikan farrizqu adalah pertama itu rezeki. Rezeki itu yang ada kaitannya dengan qada dan qadar Allah. Ketentuan Allah rezeki seseorang seperti itu, ketentuan Allah rezeki orang seperti ini. Jadi sudah ditentukan oleh Allah dan bahkan ditentukan pada saat masih dalam kandungan. Wal waladu, kemudian anak. Wal ahlu, kemudian istri. Berapa jumlah anaknya, berapa jumlah istrinya, bagaimana kondisi anaknya, bagaimana kondisi istrinya, semuanya itu berkaitan dengan qada dan qadar Allah, ketentuan Allah. Wasultanu, kekuasaan. Seseorang ditakdirkan oleh Allah, apakah dia berkuasa atau tidak, itu semuanya adalah tergantung dengan qada dan qadar Allah. Ketika qada dan qadar Allah menentukan seseorang itu menjadi seorang penguasa,
Apakah penguasa yang disebut dengan gubernur atau penguasa yang disebut dengan wali kota atau bupati, itu semuanya tergantung dengan qada dan qadar Allah. Tetapi ingat, harus semuanya itu adalah melalui usaha. Jadi dilakukan dulu, usaha dulu. Setelah usaha dilakukan, barulah nanti akan ketahuan takdir Allah itu seperti apa. Setelah ia berusaha. Wal umru, kemudian umur. Umur juga berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Ketika seseorang melakukan sesuatu, ternyata dia tidak apa-apa karena umurnya memang ditentukan oleh Allah itu masih panjang. Semuanya itu adalah Allah yang menentukan. Jadi yang berkaitan dengan qada dan qadar Allah itu ada 5: rezeki, anak, istri, kekuasaan, juga umur. Seseorang seakan-akan sudah tidak lama lagi, tetapi kalau Allah menentukan panjang umurnya, maka masih panjang. Beberapa tahun yang lalu saya pernah dipanggil oleh tetangga, kira-kira 5 rumah dari rumah saya. Orang tuanya itu sakit, sudah tidak mau makan. Keluarganya bingung, mau diobatkan juga dia tidak mau, bingung. Akhirnya saya dipanggil ke rumahnya. Pada saat saya dipanggil ke rumahnya, saya teringat bahwasanya surah Yasin itu sangat penting bagi orang yang seperti itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir di situ disebutkan surah Yasin ketika dibacakan kepada orang yang sakit, dan dikatakan di situ orang yang dalam keadaan sakaratul maut, maka kalau umurnya pendek akan memudahkan sakaratul mautnya. Kalau umurnya masih panjang akan segera disembuhkan oleh Allah. Akhirnya saya ajak satu keluarganya untuk membuka surah Yasin. Kemudian kita baca bersama-sama. Setelah itu saya berdoa kepada Allah agar melalui wasilah surah Yasin ini, kalau memang si ibu ini umurnya panjang, mohon kepada Allah, kita bermohon kepada Allah agar segera disembuhkan sakitnya. Kalau memang umurnya sudah sampai di situ, mohon kepada Allah kita agar dimudahkan segala urusannya, tidak dipersulit. Ternyata yang tadinya tidak mau makan, tiba-tiba muncul selera makannya. Berarti si ibu ini umurnya masih dipanjangkan oleh Allah karena masih mau makan. Orang ketika sakit dan tidak mau makan itu merupakan tanda-tanda. Kenapa? Ia melihat makanan yang lebih enak dari makanan yang ada di sekitarnya. Kalau ada beberapa makanan dihidangkan, yang paling enak menurut seleranya itu pasti yang diambil duluan, yang diinginkan duluan. Sementara makanan di sekitarnya yang disajikan oleh keluarganya dirasanya tidak enak, ia melihat makanan yang lebih enak lagi. Apa? Yaitu makanan yang berada di alam barzah, di alam kubur. Mereka juga makan, mereka juga memperoleh rezeki. Lalu bagaimana perbandingannya enaknya makanan di alam kubur dengan makanan yang di dunia ini? Perbandingannya adalah enaknya makanan di alam kandungan dengan makanan yang ada di alam dunia ini. Dulu janin ketika di alam kandungan merasa tenang, makanannya cukup, siang malam cukup, walaupun yang dimakan itu adalah darah haid. Makanya wanita ketika hamil itu tidak datang bulan karena diambil atau dimakan oleh janin tersebut. Merasa senang, merasa enak, merasa nyaman. Makanya begitu lahir nangis. Kenapa? Meninggalkan makanan yang enak itu. Ternyata begitu dikenalkan dengan madu, dikenalkan dengan susu, mulai berhenti dia nangis. Ternyata ada makanan yang lebih enak. Mulai besar dikit, kenal dengan bubur, lebih enak.
Lebih besar lagi, kenal dengan daging, kenal dengan jengkol, kenal banyak, merasa lebih enak. Itu perbandingannya makanan di dunia dengan makanan di akhirat, makanan di alam kubur, di alam barzah lebih enak. Sehingga ketika ia melihat makanan yang lebih enak itu, makanan yang biasa dia makan jadi nggak selera lagi. Nah, karena saya melihat seperti itu, saya sampaikanlah kepada keluarga yang ada di situ. Kalau si ibu ini melihat makanan di sekitarnya itu sudah nggak enak lagi, ya kita pasrahkan saja kepada Allah. Tapi kalau masih ada selera dengan makanan yang ada di sekitar kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Ternyata masih dipanjangkan umurnya, walaupun 2 tahun kemudian akhirnya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah umur yang berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Wal khamsatul lati bil ijtihadi, dan 5 yang berkaitan dengan kesungguhan, dengan ijtihad. Fal jannatu, yang pertama adalah surga. Orang kalau pengen masuk surga, dia harus bersungguh-sungguh, dia harus berjuang untuk memperoleh surga itu. Bagaimana berjuangnya? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Sholat subuh seperti ini adalah berat, tetapi kita tidak merasa berat. Kenapa? Karena kita merasa kita ini sedang berjuang, kita ini sedang memperoleh, ingin mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Wan naru, dan juga neraka. Neraka itu diperoleh juga melalui perjuangan. Nggak bisa seseorang tiba-tiba terus dapat neraka, itu nggak bisa. Dia harus berjuang dulu. Berjuang apa? Berjuang untuk menjalankan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuang untuk melakukan kemaksiatan, berjuang untuk melakukan dosa. Semuanya ini dilakukan melalui perjuangan. Wal iffatu, menjaga diri. Menjaga diri juga melalui perjuangan. Ketika seseorang bertemu dengan bahaya, umpamanya kita sedang berada di tepi hutan atau di tengah hutan, lalu bertemu dengan macan, di situ kita harus berjuang untuk menyelamatkan diri dengan usaha dan upaya yang kita punya. Wal furusiyatu, keperwiraan. Wal kitabatu, dan juga tentang perjanjian pembebasan budak. Dulu kan ada namanya pembebasan budak, ar-raqabah, pembebasan budak. Ketika seseorang itu mau membebaskan diri dari perbudakan, maka ia pun juga harus berjuang. Wal khamsatul lati bil adah, 5 yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan adah, kebiasaan. Apa yang berkaitan dengan kebiasaan itu? Fal aklu, makan. Makan ini adalah merupakan kebiasaan. Oleh karena itu, makan di Indonesia dengan makan di Saudi Arabia itu ada perbedaan. Kalau kita makan di sini pagi, siang, malam. Tapi kalau di Arab itu enggak seperti kita. Makanya mereka melihat kita pagi makan, siang makan, malam makan, itu heran. Tapi mereka makan itu tengah malam, siang hari sama tengah malam. Itu makanya 12 jam sekali kayaknya, seperti itu. Kalau kita kelaparan yang seperti itu. Kalau dia karena sudah terbiasa, nggak lapar lagi dia. Ya barangkali kayak ular lah. Kalau ular tuh makan bisa seminggu tidak makan lagi dia. Kalau kita model kayak ular kayak gitu, ya kelaparan kita. Kita ini ukuran makannya kan kalau lapar baru makan. Kalau bisa sebelum kenyang, mendekati kenyang, baru berhenti. Kan begitu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bukan sehari 3 kali, tapi karena kita kebiasaan, pagi sarapan, siang makan siang, malam makan malam. Itu kalau salah satu terlewat, itu perut kita nyari. Kalau seandainya makan malam itu kita dengan nasi biasanya, kemudian terus diganti dengan empek-empek umpamanya begitu, itu masih nyari itu. Masih nyari. Yakin itu masih nyari. Saya pernah juga seperti itu. Biasanya gini, biasanya kalau
buka puasa di Ramadan itu buka puasa ya makan kolak, minum teh, tapi harus ketemu dengan nasi setelah itu. Nah, ini karena ikut mertua nggak ada nasi di situ, yang ada empek-empek. Ya Allah, perut kok muter-muter begini, ketemu empek-empek, nggak biasa makan empek karena mertua orang Palembang. Iya, ketemu empek-empeknya. Jadi makanan ini adalah kebiasaan. Ketika makanan kebiasaan, maka antara satu dengan yang lain bisa memiliki kebiasaan yang berbeda. Wan naumu, tidur. Tidur juga merupakan kebiasaan. Ada orang yang biasa tidur siang, ada orang yang biasa tidur malam, ada orang yang biasa siang tidak tidur, ada orang yang biasa malam tidak tidur. Siang tidak tidur, ada yang malamnya tidak tidur. Saya pernah teringat, ya termasuk dia itu adalah uwak lah kalau bahasa Jambi itu, uwak. Namanya Kiai Ridwan. Kiai Ridwan ini alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Itu kalau siang tidur, tapi kalau malam enggak pernah tidur. Siang tidur, malam nggak pernah tidur. Jadi kalau siang itu ngajar santri-santrinya. Kalau malam ngajar santri-santrinya. Siang itu tidurnya seperti tidur malam, artinya diganti waktunya itu. Lalu apa yang dilakukan di malam hari? Di malam hari kalau kita kan biasanya mau nyangkul, mau nanam padi dan seterusnya itu kan di siang hari. Kalau beliau itu di malam hari. Jadi pergi ke sawah itu malam hari. Siang hari digunakan untuk tidur sebagian. Tapi enggak semuanya, enggak tidur dari habis sholat subuh sampai maghrib, tidak. Masa kiai sholat subuh tidur siangnya kayak gitu, enggak mungkin. Jadi tidurnya adalah ketika siang hari. Lewat sholat zuhur, kemudian tidur. Kemudian sholat asar dia sudah bangun lagi. Dan beliau tidak makan seperti kita makan. Kalau kita makan kan makan nasi putih, beras dimasak. Itu kalau kita makan. Kalau beliau itu makannya adalah tiwul, tidak pernah makan nasi. Dan itu juga dilakukan oleh saudara seperguruannya, artinya sama-sama nyantri di Lirboyo, yaitu ayah saya sendiri. Itu nggak pernah makan nasi, yang dia makan adalah selain nasi, seperti ubi-ubian, kemudian terus kalau yang berbentuk beras itu pulut atau ketan, tapi kalau tidak itu nggak mau dia makan. Karena barangkali menjalankan apa yang diperintahkan oleh kiainya dulu. Disuruh, kata orang Jawa itu ngerowot. Jadi makan, di dalam makan itu ada riyadhah gitu. Nah, makan merupakan tidur, makan kebiasaan, tidur pun juga merupakan kebiasaan. Ada orang yang biasanya tidur malam seperti kita. Ada orang yang biasanya tidur siang, malamnya tidak tidur. Wal masyu, jalan, berjalan juga demikian. Cara jalan itu juga merupakan kebiasaan. Wan nikahu, nikah juga merupakan kebiasaan. Wat taghawutu, buang hajat, air besar maupun air kecil, itu juga merupakan kebiasaan. Ada orang yang biasanya begitu bangun subuh langsung disetor, ada kayak gitu. Ada setelah dia tersentuh umpamanya dengan air atau dengan makanan sedikit masuk, mungkin apalah gitu, baru terasa mau pengen nyetor. Ada gitu kebiasaan itu. Ada yang biasanya cuman malam jam 12 malam sibuk pengen nyetor. Ada yang sebentar-sebentar pengen nyetor, sebentar-sebentar pengen nyetor. Ada juga seperti itu. Dan di rumah saya punya murid ngaji itu agak lain kebiasaannya itu. Enggak berapa lama tuh selalu minta izin pergi ke WC, selalu minta izin pergi ke WC. Itu artinya at-taghawwud, buang hajat,
itu kebiasaan antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Wal khamsatu allati bil jauhar. Dan 5 berikutnya adalah yang berkaitan dengan sesuatu di balik itu, esensi. Seperti apa? Fazuhdu, zuhud. Zuhud itu memang tidak kelihatan karena zuhud itu adanya adalah di dalam hati kita. Kadang orang zuhud itu hartanya melimpah-limpah tapi dia tidak terlena dengan harta itu. Seperti apa? Umpamanya seperti Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani adalah seorang yang sangat zuhud. Sehingga kezuhudannya ini membuat dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika Syekh Abdul Qadir Jilani itu mulai dikenal oleh orang tentang keilmuannya, tentang karismatiknya, maka kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla, di situ disebutkan bahwa beliau pernah diuji oleh 100 ulama. Barangkali kalau kita seperti ujian skripsi lah gitu. Kalau ujian skripsi cuman 5 orang. Kalau ujian skripsi, pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1, penguji 2 sama ketua sidang. Sekretaris pun nggak pernah ikut nguji. Ini 100 yang nguji. Pas begitu yang nguji sudah siap, dipanggil Syekh Abdul Qadir Jilani. Begitu dipanggil masuk ke dalam ruangan, entah apa yang dibaca oleh beliau, itu tiba-tiba seakan-akan semuanya melihat ada sebuah sinar yang keluar dari dadanya, dari dada Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa yang terjadi? Pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh 100 ulama itu, yang terjadi apa? Hilang semua. Masing-masing tidak bisa bertanya. Hilang semua. Tetapi begitu beliau Syekh Abdul Qadir Jilani itu duduk, dijawab satu persatu dari ulama itu tentang pertanyaannya. Begitu dijawab satu persatu baru ingat terhadap pertanyaannya. Yang nanya sudah lupa, yang ditanya belum disampaikan sudah tahu. Inilah kezuhudan Syekh Abdul Qadir Jilani yang hartanya sangat banyak. Beliau punya sekolahan, kalau kita adalah perguruan tinggi, akan tetapi dia tidak terlena dengan harta benda yang ia miliki, yang beliau miliki. Waz-zakatu, kemudian zakat. Seseorang mengeluarkan zakat, sesungguhnya ada sesuatu di balik itu. Tidak hanya sekedar mengeluarkan, tetapi nanti juga pertama Allah akan ganti zakatnya itu dengan yang lain. Dan juga akan Allah sucikan dirinya melalui zakat itu. Wal badlu, pengorbanan. Pengorbanan pasti ada sesuatu yang terjadi di balik pengorbanan itu. Wal jamalu, keindahan. Wal haibatu, kewibawaan. Semuanya ini adalah merupakan yang berkaitan dengan esensi. Wal khamsatu, dan 5 allati bil warathati, yang berkaitan dengan pewarisan. Fal khairu, kebaikan. Kebaikan itu perlu diwariskan kepada anak turun kita. Kalau anak-anak kita tidak dibiasakan oleh orang tuanya dengan kebaikan, maka kebaikan itu tidak mewarisi kepada dirinya. Nanti dia akan lepas dan tergantung dengan siapa ia bergaul. Kalau ia bergaul pas kebetulan dengan kawan-kawannya yang baik, maka dia akan menjadi orang yang baik. Tetapi kalau nanti bergaul dengan orang yang salah, maka nanti bisa-bisa pulang ke rumah rambutnya sudah dicat merah, dibentuk macam-macam. Maka kebaikan itu ada kaitannya dengan pewarisan. Wat tawassul, keberlanjutan. Keberlanjutan kebiasaan itu juga melalui pewarisan. Umpamanya kita setiap minggu subuh mengadakan pengajian seperti ini, maka ini pun harus ada keberlanjutan. Kalau nanti suatu saat di-cut atau diputus, bisa jadi hilang.
Oleh karena itu, kalau ini berkelanjutan nanti bisa nular kepada masjid yang di mana-mana. Karena biasanya ada sebuah masjid yang pengurusnya ngikuti pengajian seperti ini, akhirnya tergerak, oh iya, kita punya masjid sendiri. Bagaimana kalau seandainya kita adakan sendiri, masyarakat kita kumpulkan? Maka pengurus yang seperti ini akan menjadikan atau memintarkan jamaahnya, akan mendidik jamaahnya melalui ustadz atau kiai yang dipanggil ke pengajian tersebut. Ini semuanya adalah merupakan yang berkaitan dengan pewarisan. Wasakha, kedermawanan. Dermawan itu juga tidak tiba-tiba. Dermawan itu juga perlu diwariskan. Maka sering kita melihat ada orang tua pergi sholat Jumat membawa anaknya yang laki-laki, lalu anaknya yang laki-laki tadi mengeluarkan uang dari sakunya dan dimasukkan ke dalam kotak. Ini saya tidak yakin kalau inisiatif anak itu sendiri. Saya yakin itu adalah inisiatif orang tuanya, ingin mendidik anaknya supaya mudah memberi. Wasidku, kejujuran. Kejujuran pun juga demikian. Tidak seseorang itu tiba-tiba langsung jujur. Maka jujur itu perlu dilatih sejak dini. Kalau tidak dilatih sejak dini, maka kejujuran itu akan hilang. Dan apabila orang yang biasa jujur kemudian pengen bohong, itu ketahuan dari gerak-geriknya. Siratul mar'i tubdi'u an sariratihi. Akan kelihatan gerak-geriknya ketika dia jujur. Biasa jujur, tiba-tiba diajak bohong, kelihatan dia. Wal amanatu, kemudian amanah. Amanah itu juga tidak tiba-tiba gitu saja. Semuanya itu adalah melalui pewarisan yang diajarkan oleh sekolahannya, oleh pondok pesantrennya, oleh orang tuanya. Wa hadza kulluhu la yunafi qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Tetapi 5 macam yang masing-masing isinya 5 ini itu tidak bisa dinafikan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqada'in wa qadarin. Setiap sesuatu itu tergantung qada dan qadar Allah. Semuanya itu pasti ada kaitannya dengan ketentuan Allah dan takdir Allah. Wa innama ma'nahu, maksudnya adalah anna ba'da hadhil asya yakunu murattaban ala sababin. Semuanya ini dari yang 5, masing-masing 5 ini bisa terjadi, bisa jadi karena sebab. Orang dermawan karena sebab, orang tidur karena sebab, orang berjalan, orang nikah, semuanya karena sebab. Wa ba'duha yakunu ghairu sababin, dan sebagian yang lain itu bisa jadi bukan karena sebab. Jadi semua yang terjadi dari 5 ini bisa jadi karena sebab. Yang pertama bisa jadi tanpa sebab. Tanpa sebab bisa terjadi. Umpamanya ada orang yang tadinya sehat tiba-tiba meninggal. Sepertinya nggak kelihatan, nggak ada sebabnya gitu. Bisa jadi ada yang dengan sebab, ada yang tanpa sebab. Terjadinya itu dengan sebab, ada juga yang terjadinya tanpa sebab. Tetapi wal jami'u bi qada'in wa qadarin. Tetapi walaupun semuanya itu terjadi bisa karena sebab, bisa tanpa sebab, tapi semuanya itu adalah berdasarkan ketentuan Allah dan takdir Allah. Yang karena sebab tetap berdasarkan ketentuan dan takdir Allah, yang tanpa sebab pun juga demikian, berdasarkan qada dan qadar Allah. Baik, pembahasan tentang apa itu iman, apa itu ihsan, dan apa itu Islam, Imam Nawawi telah selesai menjelaskan. Dan berikutnya masuk kepada
arkanul Islam, hadis yang ketiga. Gimana ya, kita teruskan apa lanjut dulu? Lanjut. Sedikit lagi. Ya, dikit lagi ya. Kita lanjutkan dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islam, rukun Islam. Kita semua sudah tahu rukun Islam itu. Rukun Islam ada 5. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, riwayat dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, berarti melalui riwayat anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Ibnu Umar menyampaikan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun berdasarkan 5 pilar, 5 dasar. Syahadati alla ilaha illallah, dasarnya yaitu mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis sholati, mendirikan sholat, wa ita'iz zakati, menunaikan zakat, wa hajjil baiti, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, wa shaumir Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syarah, penjelasan. Qala al-Imam Nawawi, Imam Nawawi menjelaskan qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 pilar. Apa maksudnya Islam dibangun atas 5 pilar ini? Islam dibangun atas 5 dasar. Ai faman ata bihadil khamsati, maksudnya adalah siapa orang yang telah melaksanakan 5 ini, mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah, mendirikan sholat sudah, kemudian puasa di bulan Ramadan sudah, mengeluarkan zakat sudah, naik haji sudah. Kalau ada orang yang telah melakukan 5 macam ini, faqad tamma islamu, Islamnya telah sempurna. Beliau sampaikan seperti itu. Kalau 5 pilar ini kalau sudah dijalankan, maka sempurnalah Islamnya itu. Lalu ada yang bertanya, Ustadz, aku belum haji. Ya, itu paling yang ditanyakan yang pertama. Aku belum haji, gimana? Makanya haji itu diletakkan di terakhir dan pakai syarat manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menempuh perjalanannya. Mampu ini yang disebut dengan syarat haji yaitu istito'ah. Baik istito'ah kesehatan, istito'ah keamanan, dan istito'ah keuangan. Ada 3 istito'ah. Punya uang tapi nggak sehat, nggak wajib menunaikan ibadah haji. Sehat, aman, tapi nggak punya uang, nggak punya ongkos jalan, nggak bisa daftar, nggak bisa berangkat haji. Uang ada, badan sehat, tapi lagi perang, nggak aman, juga nggak wajib menunaikan ibadah haji. Maka 3 istito'ah ini berkumpul jadi satu akan menjadikan kita wajib menunaikan ibadah haji. Hanya saja kita kan harus taat kepada ulil amri. Ada yang mengatakan ulil amri itu adalah ulama, ada juga mengatakan ulil amri itu adalah pemerintah setempat. Maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah. Umpamanya seseorang pengen naik haji harus daftar dulu. Ya harus daftar dulu. Gak bisa langsung berangkat gitu. Gak bisa. Nanti kalau langsung berangkat di sana nanti gak punya tempat. Orang pada masuk tenda di Arafah, dia gak punya tenda karena gak masuk ke dalamnya. Saya teringat itu dulu. Seorang yang bernama Hasbi Umar, sekarang menjadi Profesor Hasbi Umar, itu berangkat haji tahun 2003. Tahun 2003 naik haji. Tetapi tidak melalui daftar karena beliau adalah mahasiswa di universitas yang ada di Malaysia. Jadi dia berangkat dari Temus, dari tenaga musiman. Maka tidak punya tempat.
Akhirnya karena beliau itu adalah keponakan Pak Ustadz Kadir Sabur, akhirnya ditampunglah di situ, dan di situ saya ada juga. Jadi beliau kemana-mana, di Arafah ikut kami, waktu di Madinah juga ikut, waktu di Makkah juga ikut kami di situ. Nah, kalau seseorang hanya berangkat gitu saja tanpa mengikuti alur yang telah dibuat oleh pemerintah, maka nanti akan susah di dalam ibadahnya. Oleh karena itu, kita harus mengikuti prosedurnya. Kalau disuruh daftar, ya daftar dulu. Kalau sekarang daftar tunggu 34 tahun, ya nunggu 34 tahun dulu. Kalau sekarang sudah umur 70 tahun, ya, 70 tahun, 50 tahun. Kalau sekarang udah umur 50 tahun, ya 50 ditambah 34, berarti umur 84 tahun yang akan datang berangkat. Pertanyaannya, masih enggak pada saat itu, masih hidup apa tidak? Maka kegelisahan seperti itu pernah terjadi pada seorang bernama Pak Yusuf. Pak Yusuf ini waktu itu saya baru pulang dari haji, diberi dana, saya masih ngontrak tapi dikasih uang untuk berangkat haji oleh orang Cina. Beliau ini pengen juga berangkat haji, ngadu dengan saya, Ustadz, entah kapan aku ini bisa berangkat haji, umurku sudah 70 tahun, masa tunggu sudah sekian. Itu terjadi pada tahun 2000 sudah lebih dari 2003, sudah tahun 2000 berapa ya itu, kalau nggak salah 2010-an itu. Akhirnya beliau ini berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau matikan aku sebelum aku masuk Masjidil Haram. Itu doanya seperti itu. Ternyata doanya diijabah oleh Allah. Dia tidak meninggal sebelum masuk Masjidil Haram. Sampai suatu ketika dia tidur tidak bangun-bangun. Sudah jam 7 nggak bangun. Biasanya kan imami subuh di masjid di Langgar Dakwah. Sudah jam 8 nggak bangun, jam 9 juga nggak bangun. Anaknya bingung, gelisah. Akhirnya ngumpul semua anaknya berikut dengan tetangga-tetangganya. Ngumpul semuanya. Jadi kalau nanti ada bapak ibu yang seperti itu, nanti tetangga kanan kiri udah pada ngumpul semua itu. Ada yang nangis gitu. Tiba-tiba ada orang Cina datang, duduk di sebelahnya Pak Yusuf ini, lalu ngomong, andaikan Pak Yusuf ini nanti bangun, aku akan siapkan uang untuk pergi umroh. Mendengar kata-kata itu langsung dibangunkan oleh Allah, bangun dari tidurnya. Akhirnya berangkatlah ia, setelah itu nunaikan ibadah umroh. Setelah selesai menunaikan ibadah umroh, artinya dia telah masuk ke Masjidil Haram. Setelah beberapa tahun kemudian baru betul-betul tidur tidak bangun-bangun. Kalau tadi tidur masih bangun lagi. Nah, ini orang yang pengen menunaikan ibadah haji itu ditaruh rukun itu adalah pada yang kelima, karena syaratnya adalah manistata'a ilaihi sabila. Karenanya orang yang telah melaksanakan 5 macam ini, maka tamma islamu, Islamnya telah sempurna. Kama annal baita yatimmu bi arkanihi. Demikian juga seperti halnya rumah. Rumah itu akan sempurna karena rukun-rukun rumah. Apa rukun-rukun rumah itu? Tiangnya ada. Kalau rumah tidak ada tiangnya, maka rumah itu tidak akan sempurna. Pondasinya tidak ada, tidak akan sempurna. Kadzalikal Islam, demikian juga Islam. Islam tidak akan sempurna kalau rukunnya tidak dijalankan semua. Oleh karena itu, kadzalikal Islamu yatimmu bi arkanihi, akan sempurna karena rukun-rukunnya itu. Wa hiya khamsatun, sementara rukun Islam itu ada 5. Wa hadza bina'un ma'nawiyun. Rukun Islam yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadisnya ini, Imam Nawawi menjelaskan wa hadza bina'un ma'nawiyun. Bangunan yang 5 yang harus dilaksanakan ini adalah bangunan maknawi, bangunan secara makna. Syubbiha bil hisyi,
yang diserupakan dengan bangunan yang bisa dicerna oleh indera. Kalau Islam, bangunannya, pilarnya yang 5 tidak bisa dilihat oleh panca indera. Tetapi kalau rumah, pilarnya itu, rukun-rukunnya bisa dilihat dengan indera karena itu merupakan benda. Wa wajjahat tashbih annal bina al-hisiyya idza inhadama, dan penyerupaannya ini bahwa bangunan yang bisa diindra, bangunan yang bisa dilihat dengan panca indera, idza inhadama ba'du arkanihi, kalau salah satu rukunnya itu hancur, kalau salah satu rukunnya rusak, lam yatimu, maka bangunan itu enggak sempurna, enggak kokoh. Kalau rumah itu tiangnya 4, lalu tiangnya hilang 1, itu bangunan itu mengkhawatirkan, bisa goyang itu. Taruhlah ini kalau misalnya yang sebelah sana itu enggak ada tiang, enggak ada dinding, itu bisa mengkhawatirkan. Oleh karena itu disamakan seperti itu. Fakadzalikal binaul maknawi, demikian juga bina maknawi. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, itulah kenapa Rasulullah SAW menyampaikan as-sholatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Faman tarakaha faqad adamaddin, siapa orang yang meninggalkan salat maka sama dengan ia telah menghancurkan agama. Maka salat itu adalah tiang agama. Dan awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama sekali dihitung nanti di hari kiamat adalah salat seseorang. Salatnya itu gimana? Salatnya ikhlas atau tidak ikhlas? Kalau salatnya ikhlas, berarti salatnya adalah lillahi ta'ala. Kalau sholatnya tidak ikhlas, berarti sholatnya itu bercampur dengan riya. Lalu gimana? Riya itu seperti apa? Riya itu adalah melakukan sesuatu itu bukan karena Allah. Dia sholat bukan karena Allah. Dia tidak jadi sholat juga bukan karena Allah. Kalau dia sholat karena Allah, maka itu ikhlas. Tidak jadi sholat karena Allah, itu juga dimaksud dengan ikhlas. Jadi ketika seseorang bisa atau selamat dari tujuan ibadahnya itu karena orang, maka itulah yang disebut dengan ikhlas. Tujuannya semata-mata karena Allah. Orang sholat karena Allah, tidak jadi sholat juga karena Allah, tidak jadi sholat karena manusia, itu termasuk riya. Tidak jadi sholat, orang nggak tahu itu mau sholat atau tidak, kan kita nggak tahu. Cuma nggak jadi dia sholat, wah nggak enak ini ada orang banyak, aku mau sholat, jangan-jangan nanti aku dibilang soalim gini gitu. Takut itu karena manusia. Maka yang seperti itu dinilai tidak ikhlas. Itu namanya riya. Orang nggak tahu, dirinya saja yang tahu. Tapi kalau begitu dilaksanakan orang tahu. Tapi kalau nggak jadi, orang tidak tahu. Tidak jadinya atau jadinya karena manusia, itulah yang disebut dengan riya. Tidak jadinya dan jadinya karena Allah, itulah yang disebut dengan ikhlas. Itu yang disampaikan oleh Al-Fudail bin Iyad. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini, subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau ada yang bertanya, dipersilahkan. Bapak dan Ibu tinggal giliran kita. Silakan. Ibu, belakang. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustaz. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan mengenai rukun Islam. Rukun Islam itu kan ada 5.
saat ini, misalnya contoh tentang sholat yang paling utama itu kan, ada sholat tadi Bapak sampaikan. Ternyata sholat ini ada yang ikhlas, ada yang ria, gitu kan, ada yang kenang-kenang juga, kenang-kenang sholat dan berbagai kondisi lapisan masyarakat yang ada. Dan bagaimana itu? Apakah kita wajib menyampaikan ininya, informasinya, atau takutnya misalkan kita sholat, orang misalnya ada yang dekat dengan kita kotoran sholat, kalau misalnya kita beritahu takut tanggapannya seperti apa kita termasuk yang sombong atau gimana. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ya satu-satu Ibu, selama kita mampu dan tidak tersinggung seseorang, kita sampaikan, karena wajib balighu anni walau ayat, sampaikan sesuatu itu kepada seseorang walaupun satu ayat. Maka itu wajib kita sampaikan. Cuman kalau itu bikin bala, tidak usah. Karena kata orang menjikan bala kan itu. Nah, jadi kita ajak saja kawan itu ikut mendengarkan pengajian supaya tidak dari mulut kita tetapi dari mulut guru. Itu saja diajak, mudah-mudahan dia akan semakin tertarik, semakin tertarik. Itu jawabnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan tentang rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji. Seperti diterangkan lagi tadi, bahwa naik haji itu syaratnya mampu, yaitu mampu sehat dan punya uang. Nah, bagaimana kalau seseorang badannya sehat, punya uang, tapi dia tidak menyetor haji dengan alasan masa tunggunya terlalu lama. Nah, macam mana orang itu kalau dia meninggal dunia? Bukankah kalau dia mampu sebaiknya disetor? Kalau orang masa tunggunya dia tidak sampai umurnya, kan itulah urusan pemerintah, dua peraturan. Tapi dia tidak dengan sengaja tidak menyetor haji karena tidak yakin umurnya tidak sampai. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua tentang haji juga. Bagaimana seseorang membatalkan haji orang tuanya yang meninggal dunia, sedangkan syarat haji itu kalau orang itu mampu dari kesehatan, mampu dari uang. Kalau setelah meninggal dunia itu kan dianggap tidak mampu lagi, kan? Sudah mati dan tidak sehat, dan tidak wajib. Nah itu hukumnya macam mana? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kita semua miskin dan kaya jadi harus selalu berdoa, ya Allah berangkatkan saya haji, kau orang kaya. Guru kita Cino yang memberangkatkannya, kan itu? Iya. Jadi tidak ada, kalau Allah mau memberangkatkan, tidak ada miskin dan kaya. Nah, saya mulai dari dulu tahulah kita yang pegawai negeri. Kalau kata orang Medan bukan pegawai negeri, pegawai yang baik, punya duit, punya kendaraan kredit, punya rumah kredit. Sekarang kredit, jadi tapi saya
selalu berdoa dengan Allah, ya Allah, Kau yang bisa memberangkatkan saya. Tahun 97, saya masih ingat itu. Saya menetes air mata saya. Ada Pak Kolonel Subandi di sini. Dia mengharapkan saya mendoakan beliau untuk naik haji. Padahal saya belum haji. Dan di situ saya nangis, ya Allah, saya memberangkatkan apa saja. Kapan kau berangkatkan saya? Sudah itu nampaklah ada Ayu, istri abang berangkat naik haji. Dia nampak saya di depan sajadah dari Makkah. Ini tidak kamu naik haji, ini kenapa di sini? Mau ditegur dia hilang. Nah, dia cerita balik dari haji itu 96. Jadi kalau begitu, kan sekarang saya berangkat tahun depan. Sudah ada di sana. Iya, sudah ada di sana berangkat saya tahun depan. Nah, saya daftar itu dengan uang 500.000 daftar. Itu honor saya sudah diatur. Saya yakin honor itu honor halal. Kata orang bank, kalau tidak ada uang daftar 500.000, yang ada 2,5 juta karena ongkos 7,5 juta. Itu peraturan siapa Pak? Peraturan bank. Untuk hari ini peraturan saya dulu Pak. Kan itu 500. Nah, saya tidak mau bawa itu lagi. Mau simpan, mau apa, datang saya. Kapan dia kalau ini saya mau berangkat. Jadi apa? Saya ceritakan itu di luar dugaan. Seminggu setelah itu datanglah telepon dari Frankfurt, Jerman. Pak Lord, mau naik haji dah? Iya Pak, sudah saya daftar. Sudah bayar, sudah lunas. Ada 500.000. Tolong saya Pak, besok sore terima di rumah Bapak uang dari saya 3,5 juta. Besok sorenya datang, baru saya mendaftar lagi ke bank. Nah, ini baru lewat duit ini baru katanya. Ini sudah lewat. Simpan itu berapa yang ada. Kemarin kurang ini lewat bulan. Jadi itu seminggu setelah itu dan tahlilan saya. Tahlilan karena ada kawan tinggal. Kata kawan, mau naik haji apa enggak? Tidak. Sudah bayar, sudah daftar, sudah. Tolong saya Pak, apa itu? 4 juta besok. Aku yang selesai. Siapa yang gerakkan itu? Allah. Dari situlah saya tahu setiap kita jangan putus asa karena kemiskinan. Allah mengetahui dan mau menyampaikan hajat kita. Jadi itu yang pertama. Kalau kita mampu tidak mau mendaftar mulai dari awal besok ke besok, itu yang diancam Nabi, itu ditakutkan, yaitu matinya mati Yahudi atau mati Nasrani. Kalau Yahud Nasranian atau Yahudiyah. Jadi kita kalau sudah mampu, banyak itu sekarang pengusaha-pengusaha muda yang berhasil
Kenapa belum kamu naik haji? Saya bilang, kalau sudah pergi naik haji waktu mulai tiba dan bisa ke karaoke lagi. Karaoke yang lebih penting bagi dia daripada haji. Nah, itu yang bisa mati Yahudi atau mati Nasrani. Jadi itu. Dan kalaupun dia bukan sekarang ada haji khusus. Ya kalau kami yang kaya 350 juta itu biasa. Sedangkan mobil Pajero tidak itu. Maka itu berangkat. Nah itu jawabnya. Yang kedua tadi apa itu? Sudah terjawab. Hah? Oh, badal haji. Mau badal haji? Ya boleh. Boleh. Ya badal haji itu yang sudah nikah. Kalau yang belum nikah boleh. Iya. Kalau yang belum menikah tidak boleh. Karena masih ada usaha untuk membawa dia, walaupun dia lumpuh, bisa kereta dorong sampai sana. Iya. Saya kadang-kadang mikir di sana langkah tingginya di mana, ya Allah. Dia mendorong mamanya selama haji, berapa upahnya dari kau, ya Allah. Dia mendorong ayahnya, ada yang dorong lakinya. Kan itu ya. Jadi kita ini masih ada ikhtiar kalau dia masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, tinggal badal bayar. Ambil bayar. Kalau kita mampu, saya begitu 97 saya pergi, 2008 saya pergi untuk mengajikan orang tua saya yang dari Jakarta langsung. Nah, jadi boleh. Kalau kita mampu, kita langsung yang mengajarkan haji orang tua kita. Nah, kalau enggak, badal aja. Tapi cari orang yang betul-betul dikerjakannya haji orang tua kita. Jangan terlampau percaya dengan syahadah yang dibuatnya itu dengan dikirimnya berserban satu, sajadah satu. Saya begitu ada yang nitip dulu. Saya cari ada orang Cina yang masuk Islam, keluarga dari Buya Saleh di Sarulaman, ada keluarganya di Makkah. Ku cari itu baru ku kasih, tolong buat badal syariah. Nah, supaya saya tidak berdosa bawa badal kawan. Dan juga dikerjakannya. Nah, kalau kadang-kadang sembarangan belum tentu dikerjakannya. Jadi itu badal itu boleh setelah seseorang itu meninggal dunia. Itu Pak. Ada lagi satu lagi. Kalau ada tambahan dari guru kita, Itu mau tanya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izin pertama bisa bertanya Pak Kiai mengenai bab zakat. Zakat kan kita tahu zakat fitrah dengan zakat harta atau zakat yang saya tahu kan zakat perdagangan, kalau berdagang, kalau dia pertaniannya zakat pertanian. Bagaimana jadi misalkan kita punya zakat tabungan juga ada kan. Nah, kalau kita punya
seperti orang yang sudah sudah tidak bekerja, misalnya nggak bekerja dalam masa 1 periode, masa 1 tahun. Cuma tabungan kita ada ya. Itu zakatnya standar nggak? Zakat harta atau zakat emas atau zakat tabungan? Sedangkan kita penghasilan pada saat itu misalnya kondisi tidak berdagang atau lagi tidak berdagang atau lagi dalam kondisi misalkan dalam keadaan perang atau misalnya orang-orang yang sudah pensiun juga seperti orang yang sudah tua tidak berdagang lagi tapi dia tabungannya ada itu kena zakat tabungan itu. Mungkin itu saja yang saya tanyakan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ada tabungan kita, seharga 90 gram emas, itu berarti kita orang kaya. Wajib kita berzakat walaupun sudah nganggur, walaupun sudah pensiun, wajib. Kalau udah tahan dibakar harta kita, jangan kita besok di neraka. Karena itu alladzi jama'a ma'ahu wa'addada yahsabu anna ma'ahu akhlada. Orang-orang yang sibuk mengumpul hartanya, disangkanya hartanya dapat mengekalkan hidupnya. Kalla, sekali-kali jangan. Dayun badan nabil utama, nanti kamu dicampakkan ke neraka utama. Jadi siapa besok kita tengok di neraka utama, itu adalah orang-orang Islam yang tidak mau berzakat. Jadi udah panjang-panjang rayuannya dah itu. Udah panjang rayuannya, pokoknya mau ke neraka utama itu syaratnya. Loke. Itu perjuangannya. Itu perjuangannya. Kata guru kita tadi, perjuangan ke neraka itu perjuangan. Karena apa? Kalau berjudi cuma 5.000-an taruhannya, itu murah itu. Tapi kalau satu kali kalah 1 miliar, wah itu berat. Apanya itu? Latihannya itu. Latihannya 1 miliar. Nah, jadi ke surga itu pakai duit, ke neraka itu pun pakai duit juga. Jadi sama-sama pakai duit. Sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang. Jadi itu walaupun kita nganggur, keluarkan zakatnya, Allah sudah janji aku yang gantinya. Kan itu tidak ada di situ. Kita harus mampu merumbuhkan tembok loket kita itu. Ini tembok loket kita itu kuatnya itu. Tak berapa besinya tidak tahu kita. Nah, jadi harus kita rumbuhkan itu. Itu jawabnya. Kita minta kita bangun kita. Baik, sedikit ingin menambahkan tentang haji tadi. Haji itu bagi yang mampu bukan berarti dia kaya. Mampu itu artinya bisa pergi ke sana. Sedangkan uang atau biaya untuk ke sana itu Allah yang menanggungnya. Ada orang miskin bisa berangkat, rumah masih ngontrak bisa berangkat, itu lantaran Allah yang menghendaki. Tidak ayah anda Kiai Lobat yang mengalami, saya juga pernah mengalami berangkat haji tanpa saya harus mengeluarkan uang karena yang harus dikeluarkan tidak ada, hanya menerima cek saja. Begitu didaftarkan bulan Agustus 17 Januari langsung berangkat. Kemudian soal badal haji. Badal haji itu memang untuk orang yang sudah meninggal.
Dan ketika anaknya itu mampu, orang tuanya miskin tapi anaknya mampu, ketika orang tuanya pernah bicara dengan anaknya, "Nak, ayah ini pengen ada niat mau berangkat haji." Belum sampai kesampaian tiba-tiba meninggal. Anaknya ini kan syarat haji tadi kan mampu. Anaknya ini orang kaya, kemudian dia bisa pergi dan membadalkannya. Lalu bagaimana dengan harta anaknya ini? Rasulullah pernah sampaikan, "Anta wa maluka li abika." Ketika ada orang tua yang mengambil sebagian harta anaknya, langsung anak ini ngadu kepada Rasulullah bahwa ayahnya telah mencuri harta bendanya. Lalu Rasulullah sampaikan kepada anak itu supaya orang tuanya menghadirkan kepadanya. Begitu dihadirkannya, vonis dari yang disampaikan oleh Rasulullah, "Anta wa maluka li abika." Setelah Rasulullah SAW sampaikan kepada orang tua ini apa yang telah engkau sampaikan tapi tidak tersampai, yang masih ada di dalam hatinya. Maka pada saat itu disampaikanlah semuanya. Setelah disampaikan unek-unek dalam hatinya semuanya si sang ayah ini kepada anaknya di hadapan Rasulullah, lalu Rasulullah sampaikan, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan seluruh harta bendamu adalah milik orang tuamu, milik bapakmu. Dikatakan seperti itu. Artinya apa? Kalau ada anak kaya, otomatis orang tuanya juga kaya. Kenapa? Karena sesungguhnya harta benda anaknya itu adalah milik ayahnya atau milik orang tuanya. Oleh karena itu, ketika anaknya kaya, maka ketika orang tuanya ada niat untuk menunaikan ibadah haji dan belum sampai, itu anaknya yang menanggungnya. Maka pada saat itu ada orang yang bertemu dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tuaku ada niat untuk menunaikan ibadah haji tetapi umurnya nggak sampai meninggal belum terlaksana ibadah hajinya. Apakah aku bisa melaksanakan ibadah hajinya?" Lalu Rasulullah tanya, "Kalau orang tuamu punya hutang kepada orang terus kamu bayar hutang itu, lunas nggak hutangnya?" Dijawab orang itu, "Lunas." Begitu jugalah hutangnya kepada Allah. Ketika dia telah ada niat untuk menunaikan ibadah haji, itu artinya dia telah berhutang kepada Allah. Engkau anaknya menjalankan ibadah haji itu atas nama orang tua, maka lunaslah hutangnya kepada Allah. Kalau kepada manusia saja hutangnya lunas, bagaimana mungkin kepada Allah tidak lunas? Maka begitu dijalankan, lunaslah hutangnya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan badal haji. Kalau yang utama itu yang membadalkan adalah anaknya sendiri. Ketika anaknya mampu, maka anaknya membadalkan. Saya 2003 telah berangkat haji, kemudian 2012 ditugaskan untuk menjadi petugas haji. Otomatis saya juga harus naik haji. Akan tetapi kan saya sudah gugur kewajiban saya untuk menunaikan ibadah haji. Maka haji saya itu saya badalkan. Artinya gini, saya menunaikan ibadah haji itu adalah haji untuk membadalkan. Siapa yang saya badalkan? Saya sudah lama merenung. Saya lama untuk berpikir. Pertama, ibu saya, yang kedua, ibu mertua saya. Jadi yang mana di antara dua ini yang harus saya badalkan? Kemudian saya berenung, berpikir-pikir. Kalau saya perhatikan cara ibadahnya, ibu saya lebih unggul daripada ibu mertua saya. Cara ibadahnya, puasanya, pokoknya dari sisi kedekatannya kepada Allah, saya bandingkan keduanya. Ya sudah, kalau gitu, karena ibu saya lebih dekat dan lebih bagus ibadahnya daripada ibu mertua, maka saya utamakan dulu ibu mertua, saya badalkan. Terus saya berdoa kepada Allah supaya saya bisa berangkat lagi melalui petugas, baru nanti membadalkan ibu saya. Saya punya niat seperti itu. Dan soal umroh sudah saya badalkan umrohnya, karena kalau umroh bisa berkali-kali.
apalagi melalui mikot yang paling dekat yaitu Tan'im, cuma 7 kilo. Naik bus itu cuma 2 rial, nggak terlalu mahal. Kalau naik taksi itu 5 rial. Maka semuanya sudah saya umrohkan, badal umroh maksudnya, sudah dibadal umrohkan. Nah, yang seperti itu badal umroh, badal haji itu memang disyariatkan oleh Rasulullah. Wal khusus itu kepada orang tua yang ada niat untuk menunaikan ibadah haji tapi umurnya tidak sampai. Barangkali itu saja dulu yang bisa. Itu ada yang mau tanya yang di belakang. Maaf, dulu sebentar, Ustaz. Ini sebetulnya bukan kasus kebetulan. Suami saya kan sudah daftar dengan saya sudah haji, alhamdulillah, dari petugas dari gubernur. Nah, beliau mengamanahkan bahwa dia digantikan oleh anak laki-laki dan saya dikirim ke anak yang perempuan. Terus gimana kalau misalnya digantikan itu apa? Jangan lupa digantikan oleh anak itu. Apakah yang sudah meninggal dan almarhum ini mendapat pahala haji? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya boleh digantikan, tapi itu belum badal. Jadi anak itu berangkat cari duit dulu sekitar 7 juta untuk mencari orang yang bisa mengerjakannya di sana. Ya. Jadi itu boleh. Sekarang enak bisa dilimpahkan kepada orang lain kalau kita ada yang tinggal, ada yang tidak berangkat lagi. Nah, jadi tetapi tidak menghilangkan perintah untuk membayar kredit enggak. Cuma almarhum karena dia sudah mendaftar dulu, cuma tidak terkejar umur, maka itu lepaslah dia dari tuntutan. Jadi naik haji bagi orang yang mampu, tuntutan itu lepas. Jadi itu jawabnya Bu ya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna ilman nafi'an ya rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi wasallam. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan Anda manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.